Yesus, cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Hai Jambu. Hai kakak. Hai teman-teman. Hai teman-teman, lihat nih Kak Tasya mau ngamen. Bukan, bukan. salah. Mau Mau ngapain? ibadah. Oh iya, mau ketemu ibadah. sama Tuhan Yesus. Oh iya betul. Jambu udah siap? Sudah dong. Teman-teman di rumah udah siap? Sudah ya. Yuk kita siapkan hati kita mulai ibadah hari ini. Anak Tuhan Yesus pasti menang. Yuk sama-sama nyanyi lagu ini. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Katakan amin. Amin. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya, anak Tuhan Yesus. Malam minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Katakan dari awal. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Amin. Setiap hari ku bernyanyi, bawa apa? Bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya, anak Tuhan Yesus. Malam minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Lebih semangat lagi. Anak Tuhan Yesus, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Katakan haleluya. Yuk adik-adik kita sama-sama semangat memuji Tuhan, biar setiap roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini, sama-sama katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Sama-sama katakan, tak ada banyak waktu. Tak ada banyak waktu, giatlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang melimpah. Sama-sama kita berlari. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Lebih semangat, sama-sama katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu. Tak ada banyak waktu, giatlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan. Tanggalkan segala beban Dan dosa yang melimpah. Sama-sama kita berlari ya. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Tanggalkan beban.
Pancuran Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanah agung Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk mari adik-adik, kakak muda, kamu ajak setiap adik-adik pada hari ini. Yuk mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kita tinggikan namanya, biar kita mau sungguh-sungguh sembah Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Kita mau ulang lagu ini dari awal dan lebih sungguh sama-sama katakan. Cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku, Kami perlu Kau Tuhan, perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. sama-sama katakan Yesus, Yesus,
Shalom adik-adik, shalom mami papi. Semuanya dalam keadaan yang luar biasa hari ini ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kak Windy sangat senang sekali hari ini boleh kembali bersama dengan adik-adik semuanya di dalam ibadah Banten Kids Revival. Oke, sekarang kita waktunya akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Yang siap yuk duduk manis, berikan sikap yang terbaik. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sangat baik buat kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong urapi kami semuanya. Buat kami mengerti ya Tuhan akan pesan-Mu hari ini. Biar hati kami boleh seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke adik-adik. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-16 adik-adik. Nanti adik-adik baca di rumah masing-masing ya. Jadi judul firman Tuhan hari ini adalah kemenangan bangsa Israel mengalahkan orang Amalek ya. Nah, adik-adik dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian ya, tiba-tiba di suatu tempat datanglah orang Amalek menyerang bangsa Israel adik-adik. Kemudian Bapak Musa menyuruh Yosua untuk memilih orang-orang untuk berperang melawan bangsa Amalek adik-adik. Kemudian Yosua melakukan seperti apa yang diperintahkan Musa adik-adik. Yosua berangkat berperang melawan bangsa Amalek. Tapi Bapak Musa tidak ikut berperang adik-adik. Bapak Musa bersama dengan Harun dan Hur pergi ke suatu bukit. Di sana Bapak Musa membawa tongkat Allah. Ngapain ya kira-kira Bapak Musa di atas bukit? Ternyata adik-adik, Bapak Musa di atas bukit itu mengangkat tangan dengan tongkat Allah ya, seperti ini. Kemudian berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai bangsa Israel dalam perang melawan bangsa Amalek. Nah, terjadilah adik-adik saat Bapak Musa mengangkat tangannya dan tongkatnya seperti ini, bangsa Israel menjadi kuat adik-adik dan bisa menang mengalahkan bangsa Amalek. Tapi lama-kelamaan tangan Bapak Musa ini capek, lelah adik-adik. Coba adik-adik seperti ini, angkat tangan terus-menerus dengan membawa tongkat, pasti capek ya. Sama adik-adik, Bapak Musa juga capek, tangannya lelah ya mengangkat. Akhirnya karena nggak kuat, Bapak Musa menurunkan tangannya, menurunkan tongkatnya ya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Saat Bapak Musa menurunkan tangannya, bangsa Israel menjadi kalah adik-adik. Dan bangsa Amalek menjadi menang. Wah, untung saja di situ ada Harun dan Hur adik-adik. Kemudian Harun dan Hur menyiapkan batu supaya Bapak Musa bisa duduk. Kemudian Harun dan Hur membantu Bapak Musa untuk pegangin tangannya adik-adik supaya Bapak Musa bisa terus mengangkat tangannya. Yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri. Dan apa yang terjadi adik-adik? Saat Bapak Musa kembali mengangkat tangannya bersama dengan tongkat Allah, wah, bangsa Israel jadi kuat lagi adik-adik. Bangsa Israel menjadi menang melawan bangsa Amalek. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan adik-adik. Akhirnya bangsa Israel menang ya melawan bangsa Amalek. Semuanya karena Tuhan. Kemudian
Tuhan menyuruh Bapak Musa untuk menuliskan semuanya itu dalam sebuah kitab adik-adik, supaya bangsa Israel selalu ingat bahwa kemenangan yang diraihnya adalah berkat pertolongan dari Tuhan adik-adik. Kemudian Bapak Musa mendirikan sebuah mezbah dan dinamainya Tuhanlah panji-panjiku. Haleluya. Nah, pesan dari cerita firman Tuhan hari ini adik-adik seperti Bapak Musa yang terus mengandalkan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh saat orang Amalek menyerang dan Tuhan memberikan kemenangan. Mereka menang bukan karena kuat dan gagah bangsa Israel, tetapi itu adalah kemenangan yang Tuhan berikan atas bangsa Israel. Kita juga harus seperti Bapak Musa adik-adik yang selalu mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan melalui doa kita ya. Karena Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan adik-adik. Kalau waktu itu bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek, kalau kita sekarang berperang melawan apa adik-adik? Sekarang kita berperang melawan kuasa iblis adik-adik. Apa sih Kak kuasa iblis itu? Nah, kuasa iblis itu adalah kuasa yang membuat segala sesuatu itu tidak baik. Misalnya sakit penyakit, kecelakaan, kemudian mungkin iblis pakai teman-teman kita untuk jahatin kita, ya. Nah, itu adalah pekerjaan si iblis dan kita harus lawan dengan cara kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan karena Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan. Kakak mengajak kepada adik-adik semuanya, saat kita bangun tidur, yang terutama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kita minta pengurapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang hebat seperti Tuhan Yesus. Allah yang akan selalu memberikan kami kemenangan. Tuhan, terus sertai hidup kami, biar kami mampu melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami boleh melawan kuasa-kuasa iblis yang mencoba-coba menyerang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, sekarang waktunya ayat hafalan. Yuk kita sama-sama baca dari Mazmur 20 ayat 7a. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya. Gampang kan? Nah, kita hafalin lagi ya teman-teman. Mazmur 20 ayat 7a. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Gampang kan? Buat teman-teman yang udah hafal, jangan lupa minta tolong papi maminya untuk rekam dan upload ke Instagram. Dan jangan lupa di tag ke BKR Modern Land. Sampai jumpa ya teman-teman. God bless you. Damailah Indonesiaku. Terima kasih atas berkatnya pada ibadah kami hari ini. Kami berdoa buat Papa Niko, Oma Hermin dan keluarga, juga Daddy Peter, Bunda Christine dan keluarga. Tuhan tolong lindungi mereka, jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pakailah mereka untuk kemuliaan-Mu sebagai messenger of the third Pentecost, dan berkatilah mereka dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Tuhan juga lindungi mama, papa, teman-teman, dan guru-guru yang di sekolah. Berikanlah mereka berkat yang sama, sembuhkanlah mereka yang sakit, dan pimpinlah mereka ke jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat jiwa-jiwa di negeri kami Indonesia
Biar lawatan-Mu terjadi atas negeri kami, dan banyak jiwa akan dimenangkan buat Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar mereka dapat mempunyai hati yang semakin mengasihi Engkau dan menjadi terang bagi orang-orang yang di sekitar mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa Indonesia Tuhan, agar bangsa ini dapat terbebas Tuhan dari penyakit COVID-19. Ampuni Tuhan bangsa Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa Indonesia Tuhan, agar bangsa Indonesia tidak memiliki virus-virus lagi Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk krisis ekonomi global, supaya krisis ekonomi global bisa pulih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan agar pemerintah kami, Pak Presiden Jokowi dan jajarannya Tuhan, bisa sungguh-sungguh Tuhan dalam menangani masalah-masalah yang ada di negara ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, agar mereka bisa sehat-sehat terus. Berkati Tuhan, berikan mereka hikmat Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk generasi Yeremia, supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa Tuhan di semua negara Tuhan. Akan banyak anak-anak muda Tuhan yang tidak kompromi akan dosa, dan banyak generasi Yeremia baru Tuhan di Pentakosta ketiga ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini, atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita berseru sama seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk adik-adik, kita angkat tangan semua yuk. Kita akan terima berkat Tuhan. Biar berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus, memberkati setiap adik-adik, sehingga adik-adik menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman di sekolah, dan dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan menyertai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin.